Habis dari pasar mau pulang, meh ini nyebrang ke sana tok itu rumahnya, langsung masuk gang itu rumah. Namane musibah, namane rezeki, namane mati, namane jodoh. Hanya Tuhan yang Maha tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Begitu nyebrang, des ada truk. Anaknya mati, istrinya mati. Langsung. Dia luka-luka, masuk rumah sakit. Begitu dibuka, kagetnya seminta ampun. Apa yang di dalamnya itu, Mas? Koin emas. Penuh satu lemari. Full. Lah aku batin, bapaknya ini kok seperti pengalamanku yang pernah tak lihat di alam gaib. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang akan selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Ini benar-benar semuanya kisah nyata yang sangat menarik. Dan di sini gue masih bersama Mbak Joko nih. Tadi kan sudah menceritakan masuk alam gaib ya. Lah Mbak Joko ini akan menceritakan pengalaman mistisnya lagi. Pernah memutus ikatan perjanjian pesugihan Pantai Utara yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Siapa sih si pesugihan tersebut yang berada di Pantai Utara? Biar kita lebih jelas, kita langsung saja simak ceritanya baik-baik. Jangan skip. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mbak Joko cerita ini. Iya. Yeah. Kehidupan aku itu sesuai dengan kesenangan, Mas. Jalan-jalan, naik sepeda. Untuk kesehatan. Akhirnya kesana kemari, pokoknya kalau di rumah Hobi sepeda gitu. nggak ada pekerjaan. Saya itu sering jalan-jalan, tapi bersepeda. Sepeda itu sehat. Nggak terlalu beresiko, bebas lintas, ada operasi motor dan sebagainya. Aman terkendali. Tapi itu di saat istilahnya tidak ada pekerjaan di rumah. Itu kan hari-hari free, istilahnya tidak ada pekerjaan. Padahal kan masa kan jahit ya. Nah, terus gini, suatu ketika itu ada tamu datang ke rumah. Ya, saya masih bekerja di rumah. Ada tamu datang. Ya, seperti biasa, kedok-kedok pintu. Assalamualaikum. Terus saya buka, waalaikumsalam. Langsung bapak ini, Pak, penumpang tanya, nggih. Ya, ada apa? Sini rumahnya Mbah Joko. Apa bukan? Lah bapaknya itu siapa? Aku nggak jawab ya. Bapak siapa sih? Kok bisa tahu sampai sini? Terus dia bilang, sebut saja inisialnya itu Mr. B. Oke, dia dikasih tahu dari temennya. Ya, saya langsung persilakan, monggo pinarak Pak, duduk. Tapi rumah saya begini adanya, nggak bisa menyediakan hal-hal yang istimewa. Monggo, lah Bapak kok bisa tahu sampai sini temannya itu siapa? Kan tanya gitu. Teman saya itu tinggalnya di desa. Namanya siapa Pak? Namanya inisialnya L lah kamane. Tapi saya memang nggak kenal dengan Bapak L ini, saya nggak kenal. Terus
Yang bapaknya ini bilang, "Oh, saya nggak kenal, Pak." Ya mungkin teman saya itu tahu juga dari teman-teman yang lain, Mm-mm. gitu. Nah, terus bapaknya ke sini itu ada keperluan apa? Saya kan nggak ada istilahnya kenal bapak, bapak juga nggak ada pekerjaan buat saya. Kalau orang bilang itu kalau maklaran ya mungkin, tapi saya nggak maklaran dengan bapak dan sebagainya kan nggak kenal. Gini Mbah Joko, dia langsung nyebut saya Mbah Joko. Mm. Ya ada apa, Pak? Saya itu usianya itu sudah 52. Yo berarti kan umur masih bertambah, Pak. Tapi menjenengan masih kelihatan sehat, aku bilang. Iya, iya. Sehat kok, gagah. Naik motor ya juga masih gagah. Tapi umur saya itu, Mbah, udah mendekati. Mendekati apa, Pak? Bilang gitu. Penasaran gitu. Ah, dari situ dia bilang mulai cerita awalnya dia itu hanya seorang penjual bakmi kurang dulunya. Ya tinggal di Wiratesa juga, tapi daerah yang ke selatan, Wiratesa ke selatan. Dia sehari-harinya dulu itu orang sederhana, jual bakmi goreng kehidupannya. Ya dapat rezeki sih katanya cuma buat makan, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari lah. Pas-pasan. Ya tapi ada. Aku kan bilang, ya tapi ada ya Pak ya. Beres toh. Wong aku be kerja neng kene yo paling bisane yo nggo mangan, nggo apa istilahnya? Yo nggo njajak anakku kan anakku sih cilik kamu. Mm-mm. Bukan gitu, Mas. Kayak moneh saya itu didesak sama istri. Jarene bojone iki ya, bojone Mr. B ini urip kok ora iso kaya tanggane. Tanggane iso tuku motor, aku ora iso tuku motor. Semeyang jarene iki Marah itu. marah sama Mr. B ini, sama bapaknya ini. Tanggane iso tuku remah-remah, iso memperbaiki rumah, iso ngecat. Dek tahun wingi nganti tahun iki kok sik utuh bae omah. Lah omahe kon kepiye, Pak? Berarti Omah ya. yang penting adep payonan ra kudanan kan. Nah, gitu, Mbah. Dari itu saya mulai angen-angen jualan bakmi mbek iso sugih iki priye carane? Mm-mm. Lah sampean buka cabang apa? Aku kan bilangnya gitu kan dia belum cerita sampai ke sana-sana kan. Aku langsung nyegat motong omongane. Lah jenengan buka cabang bayar Pak. Buka cabang aja. Buka cabang kono kan sampean iso sugih ya. Bakmi goreng, bakmi sopo kuwi. Bukan gitu, Mbah. Saya pengen cepet sugih. Bek iso nuruti bojo. Bek ojo kakan semeyang ning omah, bek ojo kakan istilahnya biar enggak banyak marah. Lah terus piye Pak jenengan solusine? Terus saya itu ngobrol sama temen. Dari temennya itu ke temennya lagi. Sampai yang ketiga saya itu dapat informasi di sana ada tempat nyupang, istilahnya cari pesugihan secara cepat. Instan. Lah terus jenengan piye Pak? Prono buktikan apa piye? Aku ke sana Mas. Sana sama temenku. Sampai di sana dia ketemu dengan
juru kuncinya yang di sana, di daerah Cilacap, wilayah Pantai Utara. Setelah sampai di sana, bapaknya ini dia mengutarakan isi hatinya. Dia ingin bisa cepat kaya, bisa sugih, bisa oh ya kanca-kancane Keturutan. bisa beli mobil, beli motor, ngapiki omah, gitu. Terus sampai di sana, si juru kuncinya itu memberikan istilahnya persyaratan, syarat-syarat dan sebagainya. Dia dilakoni di sana. Dia tidak pulang selama 7 hari, kata bapaknya ini Mr. B. Ya temennya juga ngancani di sana. Ritual ya. Istilahnya melakukan ya tirakat lah di sana. Nah, terus semuanya udah selesai, dia ditemui sama juru kuncinya lagi. Bapak, ini udah berhasil. Lah katanya bapak ini berarti saya bisa bawa uang pulang seperti orang kaya nih. Oh bukan gitu Pak. Nanti Bapak pulang aja ke rumah. Nanti sesuai permintaan Bapak, Bapak jadi orang kaya di rumah. Jadi dikasih beberapa benda lah. Itu buat ditaruh nanti di rumah. Terus pesennya gini. Bapak begitu pulang ke rumah, langsung beli lemari kayu baru dari toko, ditaruh di kamarnya jenengan. Dia bilang gitu. Terus si apa ini ya, istilah apa ya, saji itu nanti ditaruh di dalam lemarinya, dikunci, jangan sampai dibuka. Lah terus nanti kalau udah pagi harinya dilihat, setelah jenengan beli hari ini dikunci, itu sesajinya itu di dalam, itu besok dibuka pagi-pagi. Nah terus akhirnya bapak ini Mr. B sama temannya pulang ke rumah dari Cilacap, pulang ke Wiratesa. Dari Wiratesa terus di rumah dia langsung beli, tapi belinya lemari ini Amit Sewu, ini utang sama Bang Tongol. Oh, utang ya. Utang dulu sama Bang Kredit Tongol. ya. Amit Sewu ini Bang Tongol tak sebut. Utang dulu buat beli lemari. Soalnya uang IDI sudah habis buat itu perjalanan di sana sama istilah tirakat di sana. Terus bisa beli apa, lemari baru, ditaruh di kamar. Tapi istrinya marah, kok ndak boleh buat itu sih, apa, naruh baju, kan lemari baru. Kia anak dia apa, pakaiannya yang selayah, kan biasa orang-orang kampung gitu. Iya. Ndak, ini ndak boleh, pokoknya ini harus dikunci, pesannya itu Simbah dari Cilacap. Pokoknya sampeanku keturutan, sak njaluk sampeanku turutan, sampean bisa tuku mobil, bisa tuku kuwi, diiming-iming gitu. Ah sampean ke Amit Sewu, wong kene biasa ngomong sing ora rapi-rapi. Wis pokoke sing saru-saru wis. Sampean ki ngapusi tok wis tuh. Yo nanti buktikan aja besok. Besok tak buka pagi-pagi. Ora sampean kaget bisa tuku remo-remo kan gitu. Nah, terus esoknya hari ini beli lemari, besoknya langsung sekitar jam 7 pagi bangun tidur, buka itu lemari, masih utuh sesajinya di dalam, tidak ada apa-apanya, lemarinya masih utuh, tidak ada apa-apa. Di iki bapaknya ini kaget aku, tidak ada apa-apa, apa iki jangan-jangan ngapusi, Bohongin ya. uangnya sudah habis di sana.
Terus hari kedua dibuka lagi. Terus hari ketiga itu dilalah, ndak kilingan mau buka lemari itu ndak. Iya, iya. Bojone iki minta diantar ke pasar. Dilalah, anak ikut bonceng, ada motor, ya motor zaman biyen nggih. Ya kayak motor gitulah, motor kuno, motor sing ora api wis gampangane. Gampangane didol sejuta wis ora bayuan Iya. wae. Dilalah pergi. Habis dari pasar mau pulang, meh ini nyebrang ke sana tok itu rumahnya, langsung masuk gang itu rumah. Namane musibah, namane rezeki, namane mati, namane jodoh. Hanya Tuhan yang Maha tahu. Manusia ndak ada yang. Begitu nyebrang, des ada truk. Anaknya mati. Istrinya mati. Langsung. Dia luka-luka. Masuk rumah sakit. Berarti langsung ya? Akhirnya setelah itu dirawat di rumah sakit, pulang ke rumah. Dia nggak ingat sama lemarinya itu, nggak ingat dia. Pengen buka lemari itu nggak ingat. Dia bilang, pokoknya aku nggak ingat mbak, sama lemariku itu nggak ingat. Wong aku wis ketiban paten, istilahnya ya ada berita duka. Dukanya itu ya bojone itu mati, anaknya mati. Apa ora istilahnya nangis ya atine. Lorate. Pingin sugih kok kelangan bojo, kelangan anak. Langsung ya? Fatal. Terus sampai sekian hari dia istilahnya hilang duka laranya itu sudah hilang. Dia teringat sama lemarinya belum dibuka. Begitu dibuka, kagetnya seminta ampun. Apa yang di dalamnya itu, Mas? Koin emas. Penuh satu lemari. Full. Lah aku batin, bapaknya ini kok seperti pengalamanku yang pernah tak lihat di alam gaib. Pas waktu cerita pertama masuk lihat koin itu ya. Tapi sama. Besarnya sama katanya seperti itu. Segelas itu di segini. Tapi penuh satu lemari. Full. Akhirnya ya karena dia sudah istilahnya duka laranya itu udah lewat. Terus dia mau diapakan ini harta benda, tapi udah kehilangan anak dan istri. Hidupnya sendiri. Batang kara. Akhirnya dia ya cerita dari orang ke orang bagaimana caranya jual emas kan. Akhirnya ada pembeli, ada yang beli emasnya. Tapi emasnya itu dijual nggak pernah habis. Begitu dikunci besok pagi dibuka masih utuh. Dia dapat uang. Besok pagi dijual lagi, dibuka lagi masih utuh. Dia dapat uang lagi. Sampai akhirnya dia jadi orang yang kaya. Berarti bapaknya tajir melintir, bilang gitu ya. Kayak mendadak. Iya mbah, tapi hatiku gerak seneng. Aku kelangan anak bojo. Pak nyeneng ke bojo, pak nyeneng ke anak, tapi kok akhirnya anakku sing ora ana, bojoku sing ora ana. Tapi memang kesedihan udah berlalu. Akhirnya dia ingin berkeluarga lagi karena kehidupannya sudah mapan. Dia bisa beli rumah,
bisa buka usaha lah istilahnya, hartanya itu lancar, dikenal banyak orang, bisa umroh kan, sana terus akhirnya pengen berkeluarga lagi, dia dapat istri lagi, nikah lagi sama orang. Terus dia dikaruniai 2 anak. Nah, ini dari cerita sini harta bendanya itu berlimpah. Gampangannya nek wong pak njaluk 10.000 ke kai 100.000 wong siji. Pak D, aku njaluk DT 10.000 Pak D. Pak utang. Kowe ora usah utang tak wenehi. Gampangannya gitu. Bloboh. Heeh. Tapi di balik itu semua, anaknya yang pertama perempuan, anaknya yang kedua laki-laki. Yang perempuan itu ya sekitar udah SMP ya, umur SMP lah gampang. Itu ndak apa-apa sakit, dibawa ke rumah sakit nggak tertolong, padahal sakitnya ringan, cuma panas kena digono rumah sakit diopnam ya coy mari, tapi ndilalah umurnya ndak ada. Mati. Padahal iso nuruti anaknya, Pak tuku apa wis tinggal ngomong. Ya. Pak tuku HP tinggal jupuk. Gampangannya gitu. Di balik itu ada kesedihan lagi. Tapi istrinya bapak gimana? Ya bojoku rak popo, Mbah. Biasa tok. Cuma anakku aku kehilangan terus. Lah terus kan jenengan punya anak 2. Lah sing kedua kan ndak apa-apa. Ya memang setelah beberapa tahun ndak apa-apa. Sampai anaknya yang kedua laki-laki ini nikah. Begitu nikah dibuat ke rumah, urung manggoni omahe, isih mlebu omahe tok. Dilalah lara maneh. Meninggal. Sakit langsung meninggal itu. Yo nggak langsung Ya. mati di tempat Iya. ndak. Tapi kan dibawa ke rumah sakit, diperiksake bolak-balik kan. Tapi memang obatnya itu nggak bisa nambani. Akhirnya katanya bapak ini, anak mati lagi, Mbah. Lah terus hartane sampean piye? Ya hartaku tambah akeh. Wong lemariku kebek. Nek nggal dino sak lemari tak adol kabeh iki sak Pekalongan Batang aku sampai sugih. Gampangannya gitu. Lah begitu dijual besok dilihat lagi masih utuh koin emasnya di situ. Nggak berkurang. Dapat uang, mas masih utuh ya. Masih utuh. Besok bisa jual lagi. Kehidupannya serba mewah. Terus sampai usianya yang segini, sampai 52 ini, dia punya pikiran lagi, ingin bisa punya anak. Ya. Karena dia pikirannya, berarti aku nek duwe anak mesti mati. Apa gunanya duwe anak? Iya. Akhirnya dia ngobrol musyawarah lah sama bojone, sama istrinya. Wong coke mungkin umurku udah mendekati lah. Ini yang mendekati ini maksudnya dia itu punya perjanjian bahwa nanti di usia 52 ini dia sudah harus meninggalkan dunia ini. Tuh. Tapi kan dulunya kan nggak ada perjanjian dia harus kehilangan anak, kehilangan bojo, kehilangan anak lagi kan enggak dulu. Dulu kan yang dia dengarkan nanti di usia 50-an kamu akan pergi jauh. Kan gitu toh. Akhirnya sebelum umur 50 dia punya rencana pingin
punya momongan lagi. Ya berusaha, berikhtiar biar dapat momongan sama istrinya itu. Akhirnya dilalah nggih. Gusti Allah ngridhoi punya momongan lagi sampai besar, sampai ya umur TK. Dia di umur 52 ini dia masih TK anaknya. Lah itu datang ke tempat saya itu tujuannya berkeluh kesah. Mbah, biar anakku ini yang hidup. Biar nggak kebawa lagi, biar aku saja. Ya, ya. Tapi anakku jangan. Biar anaknya si Mr. B ini, bapaknya ini, biar bisa nikmati hartane. Bojone ya menikmati kebahagiaan punya anak. Kan seperti itu. Ini solusinya piye mbah? Aku pengen medot perjanjian. Biar anakku ini nggak keseret-seret lagi. Ini pasti dari perbuatanku. Soalnya dari sekian kecelakaan, sekian musibah, semua anakku hilang. Aku menikmati kehidupan harta benda yang banyak seperti ini. Ini solusinya piye mbah? Mungkin Mbah Joko bisa kasih saya apa? Biar saya itu, biar bapaknya ini bisa putus dengan ikatan perjanjian dengan pesugihan Pantai Utara. Nah, akhirnya saya memberikan solusi gini. Gini Bapak ya nanti saya akan usahakan mungkin saya akan melakukan sesaji di selamaran, jenengan nanti ikut saya lah, kita ajak ke sana bareng. Kalau itu memang benar dari Kanjeng Ratu Dewi Lanjar, yo nanti saya akan sampaikan biar hal ikatan jenengan ini bisa terputus. Akhirnya dia setuju. Oke, siap mbah. Apa yang harus aku kerjakan? Jenengan nggak usah ngerjakan apa-apa. Jenengan cuma beli ubur rampe aja. Nanti saya tulis, jenengan beli. Nanti dibawa bareng. Pas malam nanti ke sana bareng. Yo ini jenengan ini beli, nanti malam juga bareng, nggak apa-apa ke sana. Nggak usah nunggu beberapa hari, nggak usah. Saya bilang gitu. Oke. Terus dia pulang beli sesuatu komplit sesuai yang ditulis itu. Tak tulis itu. Dia belikan semua. Terus habis maghrib dia datang ke rumah saya. Apa aja sih persyaratannya? Yang pasti banyak sekali. Itu ya dari buah-buahan. Satu yang paling beda dari lainnya adalah dia harus membuat panggang ayam, 1 geluntung ayam. Panggang ayam. Ayamnya ayam apa? Ayam lancur warna putih. Saya bilang gitu. Harus itu. Tapi dilalah dia iso dapat itu. Dapat apa? Ayam lancur warna putih dalam sehari itu paginya keluar dari rumahku itu sekitar jam 11 loh. Cari ayam seperti itu sulit. Tapi cari dia gampang. Langsung ya. Dapat bawa ke rumah. Terus dipanggang sekitar sore. Berarti sore dipanggang habis maghrib jadi bawa ke rumah saya. Terus saya tak ajak ke sana ke selamaran. Ya banyak sekali sih sesaji yang disediakan, banyak, satu tampah itu banyak sekali isinya. Terus tak bawa ke sana. Malam-malam itu. Ya, selamaran bareng ke sana. Cuma ini tempatnya di sebelahnya wisata. Aku milihnya.
Wisata pintu masuk Enggak, ini kan wisata sebelah sini. kanan. Kanannya Berarti berarti. masuk nggak? Enggak Nggak masuk. masuk. Ya pinggir pantai juga, cuma kan nggak masuk wisata. Oh iya Wisata ya. sendiri kan ini belakangnya wisata, berarti sini sampingnya. Belakang yang dulu Badrak itu, Apa ada truk sih? dia dulu kan ada truk motor itu di timurnya itu. Yo ngerongsok-ngerongsok itu sih. Iya, Rongso. Lah itu sana nih pas lurus aja yang Iya, sekarang. berarti kan nggak masuk itu kan di luar ya. Enggak di luar. Wah, pinggir pantai, tak ajak ke sana. Gini Bapak, nanti Bapak duduk aja tenang. Saya duduk tenang, jangan banyak bicara. Nanti ini saya yang melakukan sesaji, aku bilang gitu. Ya nanti ini buat persyaratan nanti untuk memutus jenengan biar bisa kembali seperti adanya, anak jenengan nanti bisa punya kebahagiaan sendiri, aku bilang gitu. Udah lama sekali, hampir 2 jam di sana. Terus aku bilang gini, Pak, ini udah selesai, yuk kita pulang. Enggak, kok udah Mas? Nah, udah kita pulang aja. Udah pulang. Sampai rumahku, bapak itu tak suruh pulang. Bapak pulang aja. Nanti 3 hari kesini lagi. Tadi udah tak selesaikan. Terus 3 hari kemudian dia datang ke rumahku lagi. Bapak Mr. B ini datang ke rumahku. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak bapak ya, itu. Gimana Mbah? Udah selesai kok. Ya udah selesai. Nah terus aku kesini mah dikasih apa ini? Nah, gitu. Ya aku nggak bisa ngasih apa-apa. Cuma pesanan jenengan udah tak sampaikan. Memang di sana itu saya nggak menemui apa-apa. Begitu sama bapaknya ini, saya di sana duduk di sana selama 2 jam itu saya nggak menemui apa-apa. Nggak ada apa-apa maksudnya. Cuma masih utuh di laut itu. Pinggir-pinggir pantai itu masih utuh, sesaji di situ masih utuh. Saya tinggal pulang, saya nggak menemui apa-apa memang. Jujur. Mana ya? Ya, saya nggak menemui. Mbak Kaci saya juga nggak menemui. Bangsa-bangsa yang nggak kelihatan saya juga nggak menemui di situ selama 2 jam itu. Makanya akhirnya saya pulang. Tapi pesan saya 3 hari kemudian bapak ke rumah saya. Kan bilang gitu. Nah, dalam 3 hari itu Ibu Ratu, Mbak Kaci, Dewi Lanjar ke rumah saya. Dia menyampaikan sesuatu yang di luar nalar istilahnya, tapi saya nggak bisa ungkapkan di sini. Yang jelas intinya bahwa pesan dari bapak itu udah diterima, itu toh, udah diterima gitu. Terus udah selesai, bapaknya itu datang ke tempat saya itu. Lah ini saya mau dikasih apa? Seperti yang dicerita itu lah. Saya dikasih apa sesaji apa biar di rumah tak hapus, yang bilangnya gitu. Saya nggak bisa ngasih apa-apa Pak. Berarti jenengan nggak membuktikan apa-apa. Ini mulai marah ini bapak ini. Jenengan nggak membuktikan apa-apa berarti. Lah tapi kan bapak udah tak ajak ke sana sih, udah tak melakukan sesaji, gitu. Jenengan ki ngapusi berarti. Aku wis entek duit akeh lho. Nggo tumbas apa ini namanya? Kurang pesajian. Syarat-syarat itu wis tak tumbas kabeh entek akeh ya emang betul. Habisnya banyak sampai 500 ribuan. Wis kesel tenagane wis ngongkoni wong prono-mrene ngono. Mulai marah deh. Jenengan ke bombo berarti. Aku tetap diam tok. Bapak duduk dulu, santai. Jangan marah-marah. Bapak udah 52 loh. Kan darah tinggi aku gitu.
inget yang 52-nya Pak. Aku ya akhirnya dia mulai lemes wis. Ingat 52-nya dia lemes. Nah, terus iya Mbah solusinya? Yo sudah ada solusi. Wis pokoknya jenengan tak suruh ke sini itu. Ini saya menyampaikan pesannya Bapak udah diterima. Wis pokoknya yang diingini Bapak, wis pokoknya terjadi. Lah bukti nih, ya Bapak nanti pulang dari sini di rumah nanti dibuktikan sendiri. Tapi saya nggak ngasih apa-apa. Saya nggak perlu ngasih jenengan jimat, nggak perlu ngasih apa sesaji apa barang sesuatu yang harus dibawa, ndak. Saya ndak bisa buat hal seperti itu. Tapi keinginan Bapak nanti bisa terbukti di rumah. Yo wes, setengah marah. Nadanya nada marah, lemes tapi nadanya marah. Orang ngomong kesuwun rapo. Iya. Nah, harusnya kan dia terima kasih ya, Iya. Bi. Apa? Udah nolongin, terima kasih ya. Dan repotin ya. Sing apik-apik segampangane Iya. kan. Wes jengkel, nesu-nesu, semeang. Dan jangan dikasih uang nggak? Uang upah itu Oh itu pasti. pasti ya. Itu sebelum itu Iya. pokoknya wis seneng wis bombong itu saya udah langsung digini kan. Ini buat simbahnya. Itu udah saya nggak ngaling-ngalingi itu. Iya, iya, iya. Ya, itu pasti. Saya nggak ngaling-ngaling. Cuma kan saya pokoknya tak terima ya gitu. Itu pasti. Saya nggak ngaling-ngaling. Gitu. Nah, terus wis nusu-nusu, yo wis. Nggih, Bapak wangsul aja. Nanti di rumah Bapak akan melihat sesuatu. Yo, gitu. Terus pamitan aja, terus lunga numpak motor, balik. Ya wes aku di rumah santai melakukan pekerjaanku lagi seperti biasa. Jahit itu. Berarti si bapak tersebut marah kecewa gitu ya? Nah, kecewa pulang deh. Iya. Terus keesokan harinya dia datang ke rumahku lagi minta maaf. Hari ini dia pulang, besoknya ke rumahku. Saya minta maaf, Mbak. Minta maaf. Lah, sampean salah apa, Pak D? Kok njaluk maaf? Terus pokok aku njaluk maaf. Njaluk maaf. Dek, pokoknya duduk. Aku njaluk maaf temenan karo sampean. Lah kenapa Pak D? Aku kan nggak tahu apa-apa kan? Iya, iya. Ya aku biasa bae. Ora Pak sedih apa kok Pak sedih Pak ora lah aku ora ngerti masalah apa kok njaluk maaf. Sedih-sedih. Pokok setengah nangis. Dah, gini Bapak tenang, ceritakan. Kok sampai Bapak bisa nangis gini terus atine krentek nangis njaluk maaf karo aku ke sebabnya apa? Kan yang bilang gitu. Saya itu buka lemari kagetnya minta ampun. Awakku lemes dedes. Begitu tak buka aku langsung kaget. Aku lemes. Dengkulku rak kroso. Aku ngabruk jegok ning isor. Lah lemarine ono apa nih, Pak? Aku kan bilang gitu. Apa ono ulone, Po? Aku kan setengahnya guyon, enggak begitu serius. Tapi dia tanggapannya tetap serius. Pokoknya aku ndak ngapurane karo sampean sing gedhi temenan. Iya wis tak ngapurani. Tapi sebabnya opo aku pengen ngerti. Yo aku ke istilahnya dia ini kemudian istilahnya kelingan itu teringat. Mungkin ini sudah saatnya. Di usia 52-nya itu sesuai dengan keinginannya dia akhirnya ikhlas. Dibuka lemarinya itu ternyata
Di dalamnya itu isinya lemah dan rayap. Tuh satu lemari. Lemah rayap. Full. Full satu lemari. Yang harusnya dia buka setiap hari, setiap pagi, itu Mas, berubah jadi rayap dan lemah. Bisa ya? Makanya dia langsung kaget, Kak. Dengkulnya lemes, juga ngabruk. Cuma dia memang akhirnya teringat di usianya yang 52 mungkin ini. Rayap lemah. Satu lemari full. Lah Masnya kemana itu? Ya enggak tahu. Bisa ya? Berarti dalam arti diterima dari Dewi Lancar terus pulang buka lemari jadi lemah dan rayap. Itu dari rumahku. Iya kan? Pulang dari rumahku. Pulang dari rumahku yang marah-marah itu kemarin. Iya kan? Lah paginya buka lemari, lemarinya sudah ndak ada koin emasnya lagi. Wis, tapi dia sudah ikhlas. Mungkin sesuai dengan keinginannya. Bahwa semuanya sudah berhenti. DE bilang gini, yo berarti kan sesuai keinginannya jenengan Pak D. Bapak kan kemarin menginginkan hal yang seperti itu. Istilahnya medot perjanjian, ya itu mungkin hasilnya. Dari Bapak tak ajak ke sana melakukan sesaji dan sebagainya. Yo Mbah, pokoknya diminta maaf besar-besarnya dan minta didoakan agar anak dan istrinya bisa selamat, nanti bisa menikmati harta yang sudah ada. Yo tak dongake Mbah, tak dongake pokoknya. Bapak pulang aja, pokoknya udah selesai. Apa sing kekarepane jenengan udah selesai, aku bilang gitu. Semuanya udah selesai, Bapak pulang. Nah terus dia pulang ke rumah. Selang beberapa waktu, beberapa bulan lah ya, salah satu keluarganya datang menemui saya. Beliau udah meninggal. Meninggal dunia. Lah aku meh tekok sama itu yang datang ke rumah itu sakit atau kenapa? Ya pagi-pagi ambekannya serono gitu, ada nafasnya sudah ndak ada, bilang gitu toh. Ndak sakit, ndak apa-apa. Wong kemarin masih ngantar anaknya ngaji di TPQ, terus ngantar istrinya belanja. Cuma soal harinya sudah hilang nafasnya, sudah berhenti. Sakral ini ya. Udah situ. Ya. Akhirnya ya sampai sekarang pun saya nggak tahu kehidupan keluarganya, saya nggak tahu, soalnya nggak ada yang datang ke rumah saya lagi sih. Oke. Terakhir kan itu tok, berarti salah satu keluarga yang datang ke rumahku masih tahu bahwa bapak yang Mr. B ini udah meninggal dunia. Ya mungkin beberapa bulan, ya 4 bulan lebih lah itu, 4 bulan lebih ke rumah. Masih kabar bapaknya udah meninggal dunia. Berarti istrinya tahu ke rumahnya Mas? Bukan istrinya, salah satu adiknya, keluarganya. Oke. Bukan istri, bukan anak, bukan. Tapi ya mungkin masih saudara, sepupu atau apa itu, saya kurang paham. Berarti setelah perjanjian sudah putus, akhirnya berapa bulan meninggal gitu kan? Sesuai keinginan beliau yang pelaku itu kan. Kita kembali awal nih ya, masalah awal setelah ritual dari Pantai Utara Cilacap ya. Itu yang pertama memang tumbal atau gimana Mas? Istri dan anak tabrak truk langsung mati gitu kan? Ya, yang pasti mungkin bisa dinilai sendiri. Iya. Bahwa sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, pasti minta imbal balik. Langsung. Itu kan yang minta awalnya kan istrinya gitu kan? Ya. Dia kan mau beli mobil dan rumah diperbaiki, tapi malah langsung mati gitu kan? Ya. Kena imbasnya dari ritual Pantai Utara Cilacap kan? Terus punya anak lagi nih, nikah, dua anak lagi. Itu usia SMP meninggal. Iya. Terus yang satu lagi baru nikah, dibuat ke rumah, masih belum ditempati, meninggal lagi. Tapi kan ada
ada apa? Ada sakitnya istilahnya, bukan Iya. langsung mati kan, ada gejalanya. Yang pertama juga ada gejalanya sih, gejala kecelakaan. Yang kedua ya juga ada gejala sakit, bawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong. Yang kedua ini sudah besar, udah nikah loh. Udah nikah tapi harus meninggal juga. Gak menikmati malam pertama, Mas. Mm-mm. Berarti tubalnya berarti anak ya? Ya yang ya Selanjutnya ya? seperti itulah Iya, pokoknya. iya. Itu harus ada imbal balik Oke, dan oke. resiko Terus yang pas harus waktu mutusi perjanjian, awal nggak 2 jam di selamaran nggak ketemu. Enggak, saya nggak menemui apa-apa. Nah, terus pas buka Dewi Lanjar bilang sudah selesai, sudah diterima. Itu datang rumahnya ya? Datang ke Datang. rumahku itu sekitar jam 2:30 pagi, malam. Oke, oke. Berarti banyak lewat mutusi perjanjian tersebut lewat saji atau bukaji yang datang berarti ya? Nah, yaitu sesaji. Saji Nah, itu. sesaji itu saya datang ke sana kan menyampaikan sesuatu dalam doa saya kan. Tapi kan saya nggak ditemui apa-apa di sana, tapi malah saya ditemui di rumah. Kok kayak itu ya apa namanya mutusi perjanjian tapi sajiannya kok lengkap itu kayak mau hajatan kan? Lah, itu memang permintaan dari sana seperti itu. Harus yang disediakan seperti itu. Berarti dalam arti usia 52 Nah, sesuai keinginan terus akhirnya meninggal tapi anak istri yang sekarang masih hidup kan? ya, yang saya dengar kabar sih masih sehat. Sehat ya. Masih sehat. Berarti Masih sehat. itu nyawa terakhir yang jadikan tumbal. Ya, Atau bilang bisa kembali begitu. lagi mungkin. Tapi kan itu harta benda yang di dalam kamarnya sudah tidak ada. Kan Sudah selesai. dia ngomong kan daripada anak yang terakhir meninggal mending ditukar dengan nyawanya Ya, sendiri. bukan gitu. Heeh. Istilahnya dia pingin di usianya yang 52 Iya. ini biar anaknya nggak keseret-seret lagi. Mm-mm. Soalnya yang awal-awalnya kan walaupun nggak secara disengaja, Iya. itu yang meninggal kan anaknya semua. Nah ini punya anak lagi biar nggak keseret lagi kan Mm-mm. gitu. Nah itu pun nanti kalau seumpama ya apa koin di dalam rumahnya itu masih ada, itu kan masih bisa dinikmati sama anaknya. Nanti anaknya ya mungkin bisa imbal baliknya seperti itu lagi terus berjalan. Tapi kan sudah tidak ada ya berarti dia hanya menikmati harta yang ada di luar. Bukan pakai harta yang ada di lemari kan. Harta Dan yang anaknya sudah kok ada. bisa berubah jadi rakyat dan lemah kan? Nah, itu di luar nalar. Iya, iya kan? Di luar nalar. Biasanya kalau orang mutusi pesugihan kan harus tempur atau ngelawan dengan mereka, berarti jenengan nggak ada perlawanan ya? Tidak ada perlawanan. Saya hanya sampaikan saja. Sampaikan saja sama Mbak Kaji. Sedekat apa jenengan sama Dewi Lanjar nih, Mbak? Ya, Kok tidak bisa sih, gitu cuma kan? kenal saja sih Kenal biasa. saja. Kenal saja biar kayak aku jenengan. Iya. Itu aja. Tapi yang di Cilacap ini pesugihan apa? Kok bisa ada kaitannya dengan selamaran nih? Lah, saya pikirannya gini. Ya. Nggak mungkin kan saya harus ke Cilacap kan nggak mungkin. Iya. Lah, saya kan punya sesuatu yang bisa saya cari di sini. Kan nggak harus saya ke Cilacap lagi kan nggak. Mungkin saya cari secara sendiri di tempat saya di sini. Bagaimana caranya saya bisa memutus ini kan? Nah itu cara saya ya lewat sana. Nggak ketemu siapa-siapa malah di situ. Enggak. Cuma angin dan laut gitu kan. Ya seperti biasa angin meripit Biasa. atis. Ini benar-benar Ya. aneh gitu kan. Nah itu namanya di luar nalar. Tapi ya mudah-mudahan meninggal dunia dengan keadaan husnul-khotimah ya Mas. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nggak, Ini benar-benar sakral nih guys. Kok bisa ya setelah putusi perjanjian koin emas yang berada di lemari full ternyata berbalik menjadi tanah dan rayap. Tapi lemari masih utuh ya Mbak? Iya lemari masih bentuk lemari cuma dalamnya isinya itu rayap semua katanya.
Iya, iya. Ndak bentuk emas yang bisa diambil itu ndak. Terus jenengan bisa tahu koin emasnya persis di Lah cerita itu pertama kan itu? dia bilang, Bilang kan? nah, koin emasnya besarnya segini, Iya. apa seberapa kan bilangnya gitu. Heeh. Bener segini. Lah aku kan batin di dalam hatiku kan, oh kaya yang pernah pengalamanku tak lihat berarti ya. Tapi kan aku nggak tak ceritakan Iya, sama iya. bapaknya ini. Cuma tak batin tak di dalam hati tok. Berarti jenengan walaupun kenal dengan beliau di Lanjar, tapi tetap kerja masih apa adanya ya. Apa Yang adanya. halal untuk Yo, anak istri, ah, jahit gitu kan. nggih. Ya, sampai sekarang jahitannya apa nih, Mbak? Jahitnya? Ya kemejan biasa dulu. Kemeja nih. Oke, oke. Oke, guys, walaupun nih Mbah Joko Madurasa kenal dengan beliau Dewi Lanjar, tapi Mbah Joko ini nggak ada masalah uang pesugihan ya, Mbak. Nggak ya? Tapi kalau mutus sih bisa. Ya seperti itu tadi saya usahakan toh. Usahakan toh. Jadi kan ini pasti ramai nih, Mbak. Ramai masih teman-teman yang nonton ini pasti cari jenengan nih. Barangkali mau ketemu dengan Dewi Lanjar, gini, gini, gini. Ini gimana solusinya kalau ada orang yang WhatsApp atau komen nih? Ya, Heeh. saya itu ndak istilahnya ndak berdiri di situ. Istilahnya fak saya itu ndak mencarikan pesugihan. Saya ndak bisa, Nggak terus bisa. terang ndak bisa. Terus mencarikan hal-hal gaib saya ndak bisa. Saya ndak punya kemampuan apa-apa. Cuma ini pengalaman yang saya dapat, saya ceritakan gitu. Saya nggak ahli apa itu. Itu pas datang ke rumah jenengan, beliau pakai pakaian apa, Mbak? Seperti biasa, Hitam, hitam, masih utuh, masih utuh. kebaya, pakai Nggak, rutin. pakaian gamis hitam, Oh, gamis kerudung ya. hitam. Cuma wadahnya memang putih. Wanginya harum sekali. Dia naik apa dari selamaran ke rumahnya jenengan nih? Yo kalau nanya saya nggak tahu. Yang jelas dia sudah ada di apa tempat saya di dalam rumah gitu aja. Kalau naiknya saya nggak tahu. Iya, ya, aneh tapi nggak masuk akal juga ya Mbak ceritanya ya. Ini benar-benar nyata guys dari pengalaman pelaku pesugihan ingin mutus ikatan tersebut ya dari perjanjian Pantai Utara Cilacap. Berarti Mbaknya tahu nggak Cilacap ini mana memang benar ikatan dengan ini beliau Dewi Lanjar? Ya kemungkinan ada ikatan Ada di ya, situ. tapi Soalnya kan saya nggak mungkin datang ke Cilacap. sana. Saya kan usahanya lewat yang ada di sini. Iya, iya. Itu berarti kan di area Rongsok, terus belakang luar Luar pintu wisata. masuk itu kan, Luar itu berarti wisata. lu ke utara itu kan? Ya enggak sih, ini kan wisata langsung temboknya kan sini. Yang daerah luar itu yang Pinggir pantai. pinggir pantai. Itu kan sudah dicor kan tanggul, itu di situ. Gitu. Jam berapa ke situ dah? Malam. Malam ya? Ya sekitar jam 10 lah. 10, 11, jam 12 pulang. Iya, iya. Tapi nggak menemui apa-apa di sana. Oke, oke. Berarti jenengan ini nggak punya apa-apa nih nanti. Enggak Yang punya. jelas nggak punya Saya enggak. apa-apa. Cuma pengalaman Nggak saya, apa-apa tuh. saya ceritakan sama jenengan semua gitu aja. Oke, oke. Jadi batu juga banyak sekali. Kok bisa tahu remanan jenengan dari temennya ya? Itu yang jadi penasaran buat saya. Penasaran. Makanya tak tanya kan, lah bapaknya dari siapa bisa tahu rumahku? Dari teman ini. Lah tapi aku nggak kenal sama ini, mungkin dari temennya lagi kan bilangnya gitu. Muter-muter dari A ke B ke C terus Oke, oke. nggak ada yang tahu, nggak tahu siapa yang ngasih tahu. Seperti yang kemarin itu datang ke rumah kan aku juga nggak kenal. Bapaknya juga aku nggak kenal. Cuma kan tak tanya memang rumahnya Wonopringgo. Kalau yang satu nih memang ini yang kemarin itu rumahnya Wiratisa. Berarti ini cukup ya, Mbak ya? Oke. Setelah ini nanti kan ini mau bulan puasa nih kan, jadi nggak bisa podcast lagi ya. Ya Sementara. Oke guys, barangkali kalian ingin request Mbak Joko lagi untuk podcast, nanti kita akan undang lagi tapi setelah lebaran ya Mbak ya. Setelah puasa tapi bulan Syawal masih bisa itu kan. Oke guys, inilah cerita dari Mbak Joko yang sangat menarik sekali ya. Ini benar-benar jangan ditiru untuk melakukan pesugihan. Pesugihan bentuk apapun ini benar-benar sangat fatal ya, otomatis keluarga yang tersayang. Jadi kita umpama nih,
dari pelajaran Mbak Joko ini, ceritanya ini kan punya kekayaan berlimpah ruah, tapi kehilangan istri, anak. Bagaimana rasanya nggak bahagia ya, Mbak ya? Katanya bapak itu ya Iya kan? sakit. Sakit gitu kan. Tuh punya segalanya nih. Bahkan satu Pekalongan Batang paling kaya nih. Ya kalau semua dijual itu satu lemari katanya. Satu lemari Ah, masa nggak habis-habis kan. ah, Berarti Pekalongan Batang nggak ada saingannya gitu enggak ya. ada. Tapi hati masih sakit gitu, kehilangan Tajir, anak. tajir melintir. Masa kehilangan anak lagi, jadi otomatis ini benar-benar jadi tumbal. Ya, Ya kan, kemungkinan besar kemungkinan seperti ya. itu. Kok nggak bisa secara spontan ini tumbal gitu, kok kemungkinan. 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 Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri, akan mengundang narasumber yang mempunyai kisah-kisah yang sangat menarik, kisah nyata, bukan karangan atau settingan belaka. Pokoknya teman-teman ingin kaya atau ingin mempunyai segalanya, ikhtiarlah bekerja apa adanya. Mbak Joko ini walaupun kenal dengan beliau Dewi Lancar, tapi masih kerja apa adanya yang halal. Ya, Beliau ini sebagai penjahit biasa, penjahit baju hem. ya, nggak pakai uang kayak gituan ya. ya. Oke. Banyakin selawat dan istighfar agar teman-teman ini selalu selamat dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting saya pamit, semoga banyak hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Kang Jin Misteri, kesasaran dari pelosok dunia.